Mau sapa, Shalom, selamat pagi Bu Sarlin. Yes, Shalom, blessing in the morning. Haleluya. Seger banget ya. Dan pagi hari ini tentu saja kita akan disegani oleh firman Tuhan. Temanya ini cukup menguatkan Bu. Di luar lagi angin ya. Iya, betul. Bahwa Allah turut bekerja. Iya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan mengawali dengan doa. Yes, mari kita berdoa, kita minta pengurapan, kita minta kuasa otoritas Tuhan turun buat saudara dan saya supaya kita semua boleh diberkati dalam berkat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Engkau memegang tangan kami sampai detik ini saat kami ikut program Rise and Shine, Blessing in the Morning. Kami percaya bahwa justru Engkau telah mencurahkan berkat atas kami melalui program ini supaya kami dikuatkan, kami diberkati. Maka hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Roh Kudus bekerja mengartikan buat kami lebih dalam lagi. Dan kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa kami dipulihkan, roh kami dibangkitkan, dan kami percaya kami bergairah karena roh Allah mengalir dalam diri kami. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, pagi hari ini seperti tema yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja, ya, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Dan apapun yang kita lewati, saudara, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita, tetapi Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita mulai dengan satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab kita masing-masing. Kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, luar biasa. Apakah pagi hari ini sudah percaya bahwa saudara terpanggil dalam rencana Allah? Amin. Iya, amin. Ya. Nah, kalau kita tahu siapa diri kita, kita rupanya orang penting kerajaan Allah yang Tuhan bawa ke dalam dunia, maka memang Allah turut bekerja dalam segala hal bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini yang penting kita harus tahu dulu. Rupanya saudara telah dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini harus garis bawahi, saudara. Kalau kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, maka apapun prosesnya, apapun langkah kita, ingat, kita tetap di bawah Tuhan, masuk ke dalam rencana Allah. Dan banyak tokoh di Alkitab yang menjelaskan, atau kita bisa melihat contoh-contoh ini sebagai bagian langkah iman untuk kita belajar dari mereka, bagaimana mereka menyaksikan, ya, bahwa sekalipun mereka ada di dalam banyak-banyak persoalan, badai-badai kehidupan, tapi mereka tahu bahwa Allah selalu turut bekerja. Allah sedang bekerja. Allah ada dengan mereka untuk mereka boleh masuk ke dalam rencana Allah. Jadi saya mau katakan sekali lagi satu hal yang penting pagi hari ini, bahwa apapun yang saudara hadapi, lewati, ingat, saudara adalah orang penting. Nah, ini saudara, ya, orang penting dari mana? Dari kerajaan surga. Sehingga apapun yang kau lewati tadi, Allah turut bekerja, ya, mendatangkan apa? Kebaikan bagi saudara. Nah, ini paling penting untuk kita mesti menyadari bahwa jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan sampai kita salah respon, jangan sampai kita salah dalam berpikir, sehingga akhirnya hati kita justru tidak baik, tidak bagus di hadapan Allah. Karena waktu saudara terpanggil masuk dalam rencana Allah yang besar, maka apapun yang engkau sedang lewati, engkau sedang melihat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, satu ayat penting lagi kita mau baca, saudara. Benar, apakah engkau mengasihi Tuhan? Nah, ini paling luar biasa. Sekali lagi jaminan kita, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka tidak ada yang
mengubahkan, ya. Tidak ada yang bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satu situasi yang bisa mengubah rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, kenapa? 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Mari kita baca sekali lagi. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Ya. dan tidak pernah didengar oleh telinga, Ya. dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, tadi dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 8, Alkitab mengatakan sangat jelas bahwa kita tahu sekarang ini bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, ada kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan dalam 1 Korintus tadi yang kita baca, yang kita lihat pasal 2 ayat yang ke-9 tadi, juga Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja juga, ya, bahwa apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah didengar oleh telingamu, dan apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, ya, semuanya Allah turut bekerja, ya, menyediakan yang terbaik bagi engkau karena engkau mengasihi Tuhan. Wow, dahsyat banget saudara, ya. Jadi oleh karena itu, kalau saudara melewati sesuatu dalam ujian hidup, ya, stop mengeluh, ya saudara, stop mengeluh, stop berpikir salah, apalagi berprasangka, ya. Mengapa begini, mengapa begitu, dia kok dulu baik sama saya, sekarang dia, jangan lagi saudara, stop. Ya, kenapa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, ini kata kuncinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka Allah sedang bekerja dan rencana Allah itu engkau sedang dibawa Tuhan masuk ke dalamnya, ya. Sehingga engkau akan melihat bahwa segala hal, tadi saya katakan, situasi, kondisi tidak bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara sedang mungkin berputus asa hari-hari ini karena banyak sekali problem yang kau lewati, ayo bangkit. Karena tak ada satu masalah yang bisa mengubah rencana Tuhan yang besar bagi saudara. Karena ingat, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap ragamu, segenap kekuatanmu, pikiran hatimu, engkau mengasihi Tuhan. Nah, memang dalam segala keadaan situasi ini, ujian-ujian ini, ya, kita perlu menguatkan iman kita, menguatkan spiritual kita, supaya kita tidak jatuh, ya, kita tidak akhirnya tadi meninggalkan pesan-pesan roh yang mungkin kita sudah pernah dapat. Nah, saya katakan sekali lagi, kalau saudara pernah, ya, semua kita pernah ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, pernah didoakan oleh hamba Tuhan. Bahkan saudara pernah mungkin nangis di kamar saudara karena ada satu pesan roh yang menguatkan saudara. Ya, apakah hari-hari ini rasa itu, ya, terbakar dalam roh Allah, engkau masih rasakan itu? Nah, coba kita kembali buka buku-buku catatan kita yang lama, ya saudara, ya, mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun kemarin, ya. Coba buka kembali dan lihat, mungkin engkau pernah mencatat ada pesan-pesan firman Tuhan yang luar biasa, dan itu membuat engkau bangkit. Nah, itulah makanya kenapa saya katakan sekali lagi bahwa dalam segala situasi, ya, Tuhan turut bekerja, Allah bekerja, ya. Waktu Ruth kehilangan suaminya, Allah turut bekerja untuk dia harus ikut Naomi supaya dia akan bertemu dengan Boaz. Ini luar biasa. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan membuat bangsa Israel berputar-putar, saudara, supaya mereka belajar beriman, menaruh pengharapan dalam Tuhan. Ini Tuhan turut bekerja. Waktu Hosea harus menikah dengan seorang Gomer, seorang yang tidak kenal Tuhan, seorang pezina, untuk mengubah keturunan supaya ada keturunan yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi bagi saudara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikannya adalah engkau masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Dan benar saudara, kita tahu bahwa maksud-maksud yang Tuhan izinkan tokoh-tokoh di Alkitab melewati itu supaya mereka masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar, saudara, ya. Kalau sampai Esther tidak ikut pamannya, dia tidak akan menggantikan Ratu Wasti untuk menjadi seorang pemimpin perempuan yang bisa membawa hati Tuhan bagi bangsanya. Dan ini adalah hal-hal yang luar biasa,
Ya, waktu saudara melihat bahwa semua situasi yang engkau lewati, Allah turut bekerja di dalamnya, engkau harus tahu bahwa engkau adalah orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan ingat, bagaimana rasamu, cintamu kepada Tuhan yang mula-mula, ini harus dibangkitkan lagi. Semua situasi, ingat sekali lagi, saya mau tegaskan buat saudara, semua situasi, semua keadaan yang mungkin bagi saudara tidak baik-baik saja, tidak bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah, yang perlu diperjuangkan atau dipertahankan, bahkan lebih lagi ditingkatkan adalah iman saudara. Bahwa kasihmu kepada Tuhan yang mula-mula tidak akan hilang, saudara. Tapi kasihmu kepada Tuhan yang mula-mula semakin tajam, semakin luar biasa. Karena engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan kasihmu kepada Tuhan tidak berubah oleh waktu, tidak berubah oleh keadaan. Ya. Kalau Tuhan memang tidak datang saat Lazarus meninggal, ada rencana Tuhan supaya iman mereka ditambahkan, mereka kembali beriman supaya datang kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya Lazarus dibangkitkan, kemuliaan Allah dinyatakan. Semua ada dalam rencana Tuhan, saudara. Jadi waktu saudara melihat mengapa begini, mengapa begitu, stop untuk bertanya dalam hatimu yang bisa membuat hatimu galau, hatimu sedih, hatimu was-was, bahkan mungkin takut, khawatir, ya. Bahkan mungkin saudara nggak punya pengharapan di hari esok, ya. Ayo, saudara stop untuk hal itu. Atau mungkin saudara berdoa, sudah berkata sama Tuhan, sudah bertahun-tahun doa yang sama, tapi engkau belum mendengar jawaban Tuhan. Saya mengatakan stop untuk berpikir yang tidak-tidak, karena justru Allah sedang menunggu waktu yang tepat bagi saudara dan saya melihat rancangan Allah itu. Engkau alami, engkau melihat, engkau merasakannya. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Yesaya pasal yang ke-30, firman Tuhan yang menguatkan iman kita, ya, bahwa segala sesuatu yang kau lewati, ya, Allah sudah mengaturnya. Ya, Allah sedang mengerjakan itu bagi saudara semua. Maka jangan membiarkan hatimu galau, jangan membiarkan hatimu menjadi orang-orang yang kecut hati, tawar hati. Tapi mari renungkan janji Allah bagi saudara. Renungkan pesan-pesan Roh bagi saudara, untuk engkau punya rohani, imanmu semakin bertumbuh. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikannya. Haleluya. Saudara, pesan Roh ini luar biasa, ya. Allah menolong kita selalu, setiap saat, setiap detik Dia bersama dengan kita. Tuhan menunggu bagaimana saat yang tepat menunjukkan, ya, jalan keluar bagi saudara. Makanya Tuhan juga berkata, ya, dalam firman Allah, kalau engkau memegang perintah-perintahnya, engkau tidak menganan, tidak mengiri, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Ini yang tadinya Yosua, ya, was-was untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya, dia was-was, dia pikir, aduh, bagaimana? Kenapa dia waktu berjalan dengan Musa, dia lihat bagaimana Musa berjuang, ya, untuk menolong setiap umat Tuhan yang hatinya lagi hati keras, ya, untuk mereka percaya kepada Tuhan. Yosua menyaksikan bagaimana Musa benar-benar bergejolak, dia berjuang dengan imannya untuk menunjukkan kepada umat Allah bahwa Tuhan sudah pilih dia. Karena umat Allah waktu mereka mengalami proses yang begitu hebat di padang gurun, ya, mereka bertanya kepada Musa, apakah engkau yang diutus oleh Tuhan? Dan bayangkan, saudara, ya, Tuhan sudah mengutus Musa membawa mereka, ya, menuju ke tanah perjanjian, dan ada sebuah proses di padang gurun, dan mereka masih bertanya, gitu. Nah, bagaimana hati seorang Musa yang mendapat beban ini? Karena di awal waktu Tuhan panggil dia sudah berkata, aku ini nggak bisa ngomong, harusnya engkau utus Harun kakak saya, saudara, ya. Dan waktu Tuhan bilang, tunjukkan kuasa Tuhan bagi dia, ya, lemparkan tongkatmu, dan tongkatnya berubah dan banyak tanda-tanda ajaib untuk meyakinkan Musa bahwa dia nggak sendiri, Tuhan mengutus dia. Ya, akhirnya Musa melangkah seperti yang Tuhan tunjukkan bagi dia dengan kuasa Tuhan menyertai dia, ya. Bahkan bangsa Israel menyaksikan, ya, ada awan, ya, saat siang hari mereka
menghadapi yang namanya tiang awan, dan pada malam hari tiang api, supaya mereka tidak dalam kegelapan, ya, dan siang hari nggak kepanasan, bayangkan. Tetapi mereka menolak Musa saat mereka diproses. Nah, mungkin ada hamba-hamba Tuhan juga yang mungkin merasa, ya, Tuhan sudah mengutus, Tuhan sudah membawa sejauh ini, tetapi ada umat Allah yang masih mengkhawatirkan atau meragukan saudara sebagai gembalanya. Jangan takut, jangan bingung, ya, karena saudara yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Jangan biarkan kasihmu yang mula-mula itu menjadi pudar oleh karena keadaan seperti ini, saudara. Jadi waktu Yosua melihat keadaan bangsa Israel, ya, yang ada penolakan dengan Musa, ya, wah, bayangkan hati Musa, seorang hamba Tuhan ini. Ya, makanya Alkitab berkata dengan proses-proses penolakan, ya, proses-proses dia ditolak, proses-proses orang bangsa Israel yang punya hati keras, ya, akhirnya Musa punya hati yang lembut, saudara, ya. Dia dibentuk untuk merelakan hatinya dibawa oleh Tuhan, ya, karena kita berkata hanya Musa yang diberikan ada hati yang lembut. Nah, tetapi Yosua sangat takut karena dia melihat tantangan-tantangan yang tidak mudah, tantangan yang dia lewati, tantangan yang besar, saudara, ya, yang tidak mudah, dan dia tahu kapasitasnya bahwa dia tidak bisa, ya. Dia nggak seperti Musa yang dia juga ragu apakah Tuhan akan memberikan kuasa seperti Tuhan berikan kepada Musa, ya. Ada banyak hal sebagai manusia biasa, pola pikirnya, hatinya menjadi ragu, saudara, ya. Tetapi Tuhan berkata kepada dia tentang satu hal, bahwa dia harus melewati dan mengambil beban ilahi ini karena Allah menyertai dia. Allah tidak pernah tinggalkan dia. Jadi satu hal yang saya mau katakan sekali lagi, apapun keadaan situasi yang kau lewati, ingat Allah sudah memilih saudara untuk masuk ke dalam rencananya. Makanya Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, ya, Tuhan teguhkan hati Yosua. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena Yosua benar-benar seakan-akan nggak merasa kuat, nggak mampu untuk bisa melewati orang-orang yang keras hati itu, ya. Tantangan dengan orang-orang yang, ya, Musa aja mereka nggak taat, istilahnya begitu, apalagi Yosua, bawahan dari Musa, anak rohani dari Musa, saudara, ya. Jadi dia merasa, apakah mereka akan hormati saya? Musa aja mereka tidak hormati. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya Tuhan berkata di ayat 7 lagi, Yosua pasal pertama, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan ingatkan Yosua, ya, ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan, ya, menaruh satu beban ilahi, bukan beban palsu. Beban palsu itu bikin orang lemah, saudara, ya. Karena apa? Beban-beban yang dipikul bukan beban-beban dari Allah, tapi beban pikiran, beban masalah, persoalan itu bikin capek. Tapi kalau beban ilahi itu memberikan roh sukacita, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, sehingga Tuhan meneguhkan panggilan Tuhan kepada Yosua, ya, untuk berkata, teguhkanlah, kuatkan hatimu, ya, karena aku akan menyertai engkau. Nah, sama pesan ini juga Tuhan sampaikan buat kita, saudara, ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasih Tuhan kepadamu tidak pernah berubah. Nah, jangan sampai kasihmu kepada Tuhan itu berubah, ya. Galatia 3 ayat 3 berkata, engkau telah mulai dengan roh, maka engkau harus mengakhiri dalam roh. Artinya, jaga baik-baik. Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, berjalan di jalan-jalan yang benar.
Tuhan berkata kepada dia, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang sudah engkau terima dari hambaku Musa. Tuhan mengarahkan kaki Yosua untuk tidak bimbang, untuk tidak ragu. Makanya Tuhan ingatkan dia, kamu renungkan firman itu siang dan malam, supaya hatimu teguh, supaya hatimu tidak goyah, supaya hatimu tetap percaya kalau engkau yang dipilih, engkau pasti akan sampai ke tanah perjanjian. Sama pesan ini juga Tuhan mengatakan buat kita, kalau engkau dipilih, seberapa besar tantangan-tantangan yang kau lewati, Allah akan tetap bawa engkau masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Jadi hari ini jangan biarkan ada kegelisahan dalam hatimu, jangan biarkan ada kekhawatiran, karena Allah turut bekerja. Bahkan kita biasanya tadi dikatakan apa? Tuhan sedang menantikan waktu yang tepat. Kalau engkau sudah diproses dan siap, saudara, Tuhan akan memberikan engkau kepercayaan yang besar. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan engkau diproses karena Tuhan yang punya rencana itu. Tuhan yang mau memproses engkau untuk engkau siap, supaya engkau bertempur. Yosua diizinkan Tuhan ikut Musa, supaya nanti Yosua yang akan mengambil alih untuk bisa membawa bangsa Israel masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Ya, apakah engkau pernah bertanya, ya, dalam hatimu, sampai kapan mungkin ya proses ini, ya? Tetapi saudaraku yang terkasih, ya, tidak setiap pertempuran yang dimaksud itu untuk menghancurkan saudara, sama sekali tidak. Tapi setiap pertempuran justru membawa engkau dalam kemenangan yang besar. Maka seberapa besar hatimu engkau izinkan Tuhan mengambil alih, maka kau akan melihat engkau masuk terus dalam rencana Tuhan yang besar. Maka jangan biarkan ada rasa-rasa yang membuat engkau jadi putus asa, gelisah. Jangan, saudara, itu beban palsu. Ambil beban ilahi, engkau akan penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera, ya, yang engkau rasakan, yang melampaui segala akalmu. Engkau akan tinggal di dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau akan bersukacita karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk menunjukkan kebaikannya bagi saudara. Hari ini bangkitkan imanmu, bertahanlah, percayalah pada cara Allah mengangkat engkau. Terus masuk dalam terobosan-terobosan yang besar, dan yakin kekuatan dari Allah ada dengan saudara. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi. God bless you.